Oke, seperti biasa di awal tahun kita akan ini awal tahun selalu jadi momentum. Ya, bahkan ada researchnya bahwa awal tahun itu selalu jadi momentum yang paling pas untuk kita do new things, hal-hal baru, hal-hal yang berbeda yang belum pernah kita lakuin gitu. So, catch this momentum ya, dan ini momen yang tepat untuk kita juga nangkep momentum secara kerohanian kita. Agree? Oke. Pada waktu awal saat para rasul diutus dan diberikan tugas untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kita melihat di kisah para rasul pergerakan mereka yang cepat dan masif. Mereka pergi ke banyak tempat, mereka menginjili sehingga akhirnya mereka membentuk jemaat-jemaat, gereja-gereja Tuhan di beragam tempat. Kita bisa lihat itu di kisah para rasul, perjalanan para rasul, kita bisa lihat di kisah para rasul. Tapi kemudian kita akan melihat di surat-surat berikutnya, surat-surat yang dikirimkan oleh para rasul, kita bisa menangkap satu pesan yang kuat dari surat-surat itu. Bahwa para rasul sadar jemaat Tuhan sudah mulai bergeser fasenya. Mereka sudah bukan lagi di level jemaat yang belum pernah mendengarkan Injil, belum pernah mendengarkan kebenaran, belum pernah mendengarkan kabar baik. Mereka orang-orang yang sudah mendengarkan, sudah menerima dan memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, right? But then mereka melihat bahwa jemaat-jemaat yang mereka rintis dan mereka bentuk ini mulai punya challenge, mulai punya tantangan, mulai punya PR. Itulah kenapa kemudian para rasul mengirimkan surat untuk para gembala-gembala ataupun juga untuk para jemaat. Dan kita bisa menangkap satu pesan yang kuat dari surat-surat yang dikirimkan kepada jemaat itu. Pasti ada konteks khususnya untuk masing-masing jemaat, sesuai dengan kondisi jemaat saat itu. Tapi ada satu pesan yang kuat yang kalau kita baca di semua surat setelah kisah para rasul, kita akan menangkap bahwa para rasul melihat ada satu hal yang bisa membahayakan pertumbuhan iman dari jemaat yang sudah mereka rintis. Itulah kenapa kita akan sangat menemukan banyak pesan-pesan yang sifatnya personal tapi juga intim dari gembala kepada jemaatnya, dari seorang kakak rohani Rasul Paulus kepada anak rohaninya, kepada para rasul yang ditugaskan untuk mengembali. Kita akan menemukan pesan yang kuat di mana mereka ditugaskan untuk berjaga-jagalah, waspada, awasi dirimu. Dan yang kedua pesan yang lain adalah bertumbuhlah. Dan yang ketiga, kita harus sama-sama menanti dalam kekudusan. Kita semua di sini bukan orang Kristen baru lagi. Kita orang-orang yang sudah menyadari bahwa we're nothing without God. Kita harus hidup serupa seperti Yesus. Tapi kita harus sadar bahwa kita juga ada di fase yang sama dengan jemaat yang lagi di-concern, lagi dikhawatirin sama para rasul ini. Bahwa kita hidup di era, kita hidup di dunia yang bahkan waktu awal penginjilan ini, ya, ada banyak pengajar-pengajar sesat. Ada banyak hal-hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita merasa ini benar, tapi sebenarnya itu bukan Injil yang murni. Dan ini yang jadi kekhawatiran para rasul, ini yang membuat mereka menuliskan surat-surat dari beragam rasul, mengirimkan surat ke beragam jemaat karena concernnya satu. Hati-hati dengan iman kita yang dalam fase pertumbuhan tapi juga rentan untuk diserang. And kita harus sadar bahwa ini fase yang ada di kita juga, yang lagi kita jalanin, teman-teman. Kalau kita gagal memahami ini, kita akan menghabiskan hari-hari hidup kita dengan nungguin aja. Nungguin kapan waktunya tiba, nungguin apa yang akan terjadi. Kita mungkin menanti tiba-tiba ada suara sangkakala yang besar gitu. Kita menanti ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang heboh, sesuatu yang wow datang. Kita menanti ada sesuatu yang di saat ini yang akhirnya disampaikan oleh para pembicara, ini momennya gitu. Tapi pesan para rasul buat jemaat ini lebih dari sekedar nunggu. Tapi kita harus berjaga-jaga, kita harus perhatikan. Harus memperhatikan kondisi sekeliling kita. Kita harus bertumbuh yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus menanti dalam kekudusan. Ini pesan yang sama yang teman-teman bisa temukan di beragam surat para rasul untuk jemaatnya. Salah satunya kita bisa buka di Yudas. Surat dari Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu
oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, ada warning, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai, perhatikan, hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kita hidup di dunia yang semakin banyak orang-orang yang mocking kebenaran, yang hidup mengizinkan hawa nafsu memimpin keputusan-keputusan mereka, dan orang-orang yang tidak hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka pesan ini ditujukan buat kita yang lagi berjuang di dalamnya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21-nya katakan gini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Lanjutannya ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ini job desk kita. Ini scope of work kita di hari-hari akhir. Ya, ini hal-hal things to do yang kita harus lakukan. Kalau kita mau bilang 2023, it's a fresh new start, it's a fresh new beginning, then we need to know bahwa ini yang harus kita lakukan. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus aware bahwa ada di sekitar kita akan ada dan banyak orang-orang yang mengejek-ngejek kebenaran. Ada orang-orang yang hidup dipimpin oleh hawa nafsu. Dan kita hidup di dalamnya. So we need to watch over, benar-benar kita harus jagain iman kita yang udah kita bangun terus dalam ibadah, dalam pertemuan seperti ini. Kalau kita gagal memahami ini, nanti hari-hari kita cuma ya udah santai aja, nunggu aja sampai nanti dipanggil pulang, tunggu aja nanti kita lihat aja nih apa yang akan terjadi nih. Kita nggak tahu. Banyak yang udah mereka-reka, oh nanti akan ada hujan api, matahari makin mendekat, dunia akan hancur dan sebagainya. Tapi message yang harus kita sama-sama tangkap hari ini adalah kita nggak boleh cuma nunggu. Kita nggak boleh cuma nunggu, tapi kita harus berjaga-jaga. Dan ini purpose hidup kita. Ini purpose yang harus kita kejar setiap harinya, bahwa gue harus perhatikan pertumbuhan iman gue. Bahwa kita nggak bisa sembarangan. Tapi kita nggak akan bisa mempertahankan iman kita kalau kita nggak punya pengharapan yang kuat buat kita. Nangkep nggak? A purpose, sebuah tujuan, sebuah visi harus begitu kuat, harus begitu meyakinkan diri kita bahwa this is the one yang harus saya kejar. Kalau purpose nggak sekuat itu, kalau visi nggak sekuat itu, visi nggak membuat kita sampai terbakar. Kalau sebuah mimpi, sebuah tujuan nggak membuat kita sampai begitu mengingini, kita nggak akan pernah fight for it, right? Makanya kita harus paham. Rasul Petrus bilang di 2 Petrus 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya. 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Sesuai dengan janjinya. Dengan janji Tuhan. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Cek di awal tahun ini. Kita betul-betul udah berharap benar sama Tuhan gak? Kita punya pengharapan yang benar sama janjinya atau enggak? Apa yang membuat kita, kalau kata Michael Jackson ya, staying alive. Ya, apa yang membuat kita staying alive? Apa yang membuat kita tetap terus bersemangat menjalani ini? Ini harus kita cek. Kita harus punya pengharapan yang berangkat dari janjinya bahwa akan ada langit baru dan bumi yang baru. Tempat di mana all udah perfect disiapin buat orang-orang salehnya Tuhan. Buat kita. Dan ini harus jadi satu visi, harus jadi satu purpose yang underlying kehidupan kekristenan kita. Ini harus jadi satu visi, satu purpose yang dasar dari imannya kita. Bahwa gue di sini, I'm staying here, I'm working on my faith, gue melakukan ini semua, gue melepaskan apa yang seharusnya tidak gue keep, dan gue mengejar apa yang seharusnya gue kejar. Because of ada pengharapan yang nyata, ada janji Tuhan yang nyata. Sesuai kita harus terus datang ke pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Sesuai kita harus terus keep up dengan sermon-sermon dari gereja. Inilah kenapa kita harus terus baca firman Tuhan setiap hari. Punya waktu khusus saat teduh sama Tuhan setiap hari. Ini harga
Ini hal yang gak boleh kita skip setiap harinya. Karena kalau nggak pengharapan itu akan jadi pudar, janji itu akan mulai samar. Dan kita akhirnya gak punya lagi gairah, kita gak lagi punya semangat untuk staying alive tadi. Halo? Kalau kita gak terus menyalakan api di dalam kereta lokomotif uap, kalau nggak terus diisi, nggak dibiarin apinya nyala, maka nggak ada uap yang mendorong kereta ini bergerak maju. Kalau kita nggak membakar diri kita terus dengan kebenaran firman Tuhan, dengan persekutuan yang dekat sama Tuhan, terus memandang sama janjinya Tuhan. Kalau kita belum ke buy out sama janjinya Tuhan, nggak akan bisa kita fight, nggak akan bisa kita berjaga-jaga. The question is, lu dan gue sudah ke buy out belum sama visinya Tuhan akan kehidupan yang jauh lebih baik buat kita? Kalau itu belum, let's start with that dulu. Karena kalau enggak kita akan gagal, teman-teman. Seharusnya kita berjuang dalam hari-hari hidup kita seperti yang dikatakan Nabi Yesaya di Yesaya 62 ayat 5. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Tuhan akan menjadi mempelainya kita, akan jadi suaminya kita dalam analogi ya. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Sampai akhir hidup kita harus memperjuangkan hidup kita. Sampai nanti Tuhan bertemu dengan kita. Dan Tuhan bahagia melihat kita. Tuhan melihat bahwa kita sudah berjuang menjadi mempelai yang sempurna buat dia. This is the goal. Supaya pada akhirnya nanti kita memperoleh janjinya. No, bukan karena supaya kita memperoleh janjinya aja. Tapi supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang memang dipersiapkan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Halo? This is the promise. Tapi kalau kita belum ke buy out sama janji ini, ayo let's work on it dulu. Kalau nggak kita akan seperti istri Lot yang udah dikasih tahu bahwa ada tempat yang lebih baik buat kamu. Ini akan hancur, Sodom dan Gomora ini akan hancur. Yesus sendiri bilang di Lukas, ingatlah akan istri Lot. Perjalanan bangsa Israel itu perjalanan yang harus rema buat hidup kita. Buat kita konteksnya perjalanan bangsa Israel menjadi perjalanan rohanian. Makanya saat Yesus bilang ingatlah akan istri Lot, kita harus ingat bahwa jangan sampai yang harusnya kita lari meninggalkan, kita masih ragu, kita masih hesitate, dan kita masih menggunakan sepersekian detik waktu hidup kita untuk nengok ke belakang. Karena saat itu terjadi, momentumnya hilang. Lukas 17 ayat 26 sampai 33 sama-sama kita baca. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum like nothing happened. Kayak gak ada sesuatu yang dikejar, kayak gak ada sesuatu yang harus dijaga. Mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Hari-hari ini harusnya kita pakai untuk lari dari dunia. Hari ini harusnya kita pakai setiap effort yang kita bisa, setiap momen yang Tuhan kasih buat kita pakai untuk lari dan mengejar yang benar. Kita harus meninggalkan betul-betul. Ini mungkin udah sering banget didengerin. Meninggalkan dunia, iya meninggalkan dunia. Tapi ini pesan yang harus terus kita hidupin. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang masih sama dengan zamannya Nuh. Kita masih hidup di zaman yang masih sama dengan zamannya Lot. Saat orang-orang hidup seenaknya aja. Seolah-olah mereka tidak bertuhan. Dan jangan sampai kita jadi bagian dari mereka. Oke lah, kita sudah dalam pelarian. Oke lah, kita udah nggak lagi di dalam Sodom dan Gomora. Kita udah dalam pelarian. Tapi make sure hati kita nggak masih terikat ke dalam dunia ini. Ini yang paling penting yang harus kita kejar, teman-teman. Jangan sampai kita masih engage dengan dunia ini. Rasul Paulus bilang jemaat Korintus, 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 35, kita baca lagi sama-sama. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat.
Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jangan berhenti di sini dulu ya. Pahami konteksnya. Jangan para suami kemudian oke, baiklah. Enggak. Pahami konteksnya ya. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. In short, pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Dalam terjemahan lainnya, ayat 31-nya berkata gini. Pendeknya orang-orang yang engage, orang-orang yang captivated dengan hal-hal duniawi harus melepaskannya, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia yang seperti kita kenal sekarang akan berlalu. Ayat 32-nya katakan gini, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, free from concern. So konteksnya kita lepaskan bukan dari soal istri dan suami di situ. Tapi konteksnya di sini relevansinya buat kita adalah jangan sampai kita masih terikat, masih terengage, masih mempergunakan, masih captivated. Hati kita masih ketangkap, hati kita masih tertambat sama hal-hal yang dunia ini tawarkan. That's the point. Bukannya tidak lagi menggunakan, tapi jangan kita terengage, jangan sampai kita captivated. Pastikan apa yang menggerakkan hidup kita, pastikan apa yang menggairahkan hidup kita, pastikan apa yang membuat kita bergerak, beraktivitas setiap harinya. Karena kita terengage sama janjinya Tuhan. Halo. Karena kita tercaptivated sama kemuliaannya Tuhan. Halo. Karena kita mau mengejar apa yang seharusnya kita kejar. Halo. This is the point yang harus jadi fokus hidup kita. Lebih dari itu, di sini dikatakan kita harus hidup tanpa kekhawatiran. Bukannya tidak boleh bekerja, bukannya tidak boleh berbisnis. Tapi jangan sampai hal-hal yang kita kerjakan itu membuat kita jadi khawatir, membuat kita jadi concern, membuat kita jadi captivated, membuat kita jadi engaged dengannya. Sampai akhirnya kita lupa apa yang harus kita kejar. Apa? Menjadi mempelai Kristus. Halo? Ini yang harusnya kita kejar. Ngomong seperti ini, kalau sama orang-orang yang masih belum paham fundamental, nggak masuk. Akan sulit. Tapi kalau kita udah punya dasar iman yang benar dan kita terus membangun. Tahun ini PR kita adalah bagaimana kita nggak lagi captivated, gimana kita nggak engage, tapi gimana kita ketangkep sama kemuliaan Tuhan. Gimana kita engage sama apa yang Tuhan janjikan buat kita. Tapi janji dan pengharapan itu harus hidup buat kita, harus benar-benar membuat kita, ya this is the reason I live, this is why I'm staying alive. Karena gue ke-capture sama janjinya Tuhan. Karena ada yang harus saya perjuangkan. Realizing this, menyadari ini, maka penting untuk kita tahu bahwa hari-hari hidup kita gak cuma kita biarkan business as usual. Dalam suratnya Rasul Paulus untuk Timotius di 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10 dikatakan gini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, train yourself to be godly. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ini harus kita spend di days of our life. We need to train ourselves to be godly. Ini yang harus kita train setiap harinya. Gimana kita semakin mencintai Tuhan, gimana kita semakin impress, gimana kita semakin terpukau sama kemuliaan Tuhan. Dan semakin tidak tertarik sama apa yang dunia ini tawarkan. Kita harus disconnected, bukannya mengasingkan diri, tapi disconnected. Nggak ada lagi semriwing-semriwingnya, ngerti nggak? Nggak ada lagi nya saat kita melihat branded items, saat kita melihat posisi jabatan yang mentereng, saat kita melihat popularitas, nama baik dan sebagainya. Nggak ada hal-hal seperti itu, nggak akan lagi bikin hati kita wow, nyes, ngerti nggak? Nangkep poinnya? Beberapa dari kita termasuk gue pun masih saat kita melihat hal-hal yang menurut dunia ini keren dan wow, it's nice to have. Dan di situ mulai tanpa kita sadarin kita lagi nabung, teman-teman, nabung nilai di situ. Anak gue umur 7 tahun, kita ajarin dia nabung, tapi susah memang ya. Kita ngajarin dia nabung, pokoknya dia tahu ada duit dia simpen. Cuman masalahnya the thing is, anak gue cukup cerobohnya kayak gue gitu. Jadi celengannya udah nggak tahu keselip di mana. Akhirnya kita beliin celengan baru. Akhirnya celengannya di mana-mana.
Dan akhirnya duitnya itu dia akan simpan, masukin ke celengan di tempat yang dia lihat aja ada celengannya. Dan akhirnya duitnya kesebar di mana-mana. Ya. Tapi dari situ gue jadi teringat bahwa ini yang kita lakukan dalam hidup kita tanpa kita sadarin. Kelihatannya kecil, tapi tanpa kita sadarin kita memberikan nilai, kita menaruh uang-uang di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Kita nyebar kemana-mana duit kita. Kita nebar kemana-mana nabungnya, kita taruh tanpa kita sadarin, kita naruh nilai di sini. Tanpa kita sadarin kita naruh nilai di sini. Tanpa kita sadarin taruh nilai di sini. Padahal harusnya ada satu celengan yang harusnya kita isi sampai full. Yaitu kehidupan yang godly. Tapi tanpa kita sadarin kita naruh. Bagus juga ya kalau punya jam Patek Philippe, bacanya gitu ya. Patek apalah gitu ya. Wah, bagus juga ya gitu. Kecil cuma mengagumi. Tapi tanpa sadar kita mulai menggali lebih. Kita mulai waktu kita taruh interest sama satu hal, tanpa kita sadar nih telinga dan mata kita akan lebih sensitif sama hal itu. Halo? Misalnya waktu kita lagi tertarik mau ganti mobil baru, Innova Zenix misalkan gitu ya. Wah, bagus juga ya. Oh, enggak lah, tidak boleh mengingini. Ngapain ambisi gitu? Enggak lah. Yang penting adalah kita membangun kehidupan untuk Tuhan. Tapi kita mulai menaruh kekaguman. It's a simple thing. Halo? Bagus juga ya. Terus kemudian kita melihat ada di YouTube ada video vlog tentang review Innova Zenix. Boleh juga ditonton, lihat sebentar lah gitu. Mulai nabung lagi, halo? Naruh lagi satu nilai di situ. Lalu kemudian kita lihat ada Innova Zenix lewat di jalan, tadi gue sempat lihat di jalan. Dan mata gue langsung sep gitu. Wih, bagus juga ya. Naruh lagi nilai di situ. Halo? Ya, terus kemudian di parkiran dari sekian banyak mobil tiba-tiba ada Innova Zenix. Padahal mobilnya banyak gitu loh. Kenapa yang menarik mata gue cuma Innova Zenix? Karena ada nilai-nilai yang sudah gue taruh sebelumnya. Halo? Sehingga akhirnya tanpa gue sadarin masukin lagi ke situ. Dan tahu-tahu celengan gue di situ udah gede. Dan tahu-tahu tanpa kita sadarin mata gue udah ke situ aja terus. Halo. Ini yang kita lakukan teman-teman. Tanpa kita sadarin kita tuh nyeleng di mana? Nyeleng tuh nggak enak ya. Nabung gitu. Nyeleng tuh ini ya. Kita menaruh nilai di mana-mana. Sampai akhirnya kita nggak pernah punya nilai yang penuh sama janjinya Tuhan. Sama akhirnya kita nggak pernah benar-benar tertarik sama janjinya Tuhan, pengharapannya Tuhan. Kenapa? Karena kita naruh nilai di mana-mana. Inilah kenapa teman-teman kehidupan kekristenan kita nggak bisa jalan autopilot, nggak bisa begitu aja. Kita harus fight every day of our life. Karena ada interest, ada hal-hal yang menarik yang membuat kita tanpa kita sadar menaruh nilai di situ, menaruh nilai di situ. Sehingga akhirnya suatu saat begitu kita diajak untuk melepaskan dan berpaling sama Tuhan, sulit. Kenapa? Ya di situ ada duit gua. Halo? Ya gue nabung di situ juga. Gue nabungnya masalahnya bukan cuma di situ doang. Gue bukan cuma menaruh pengharapan gue sama janji Tuhan, tapi gue udah naruh pengharapan gue di tempat-tempat yang lain. Jadi begitu khotbahnya bilang suruh melepaskan, susah karena udah ada di situ. Halo, saya begitu. Makanya waktu Rasul Paulus para rasul mengirimkan surat ke jemaat karena mereka tahu. Kalau nggak diingatkan, kalau nggak dikasih tahu untuk berjaga-jaga, kalau nggak dikasih tahu untuk membangun diri, kalau nggak dikasih tahu untuk menjaga kekudusan hidup, kalau nggak dikasih tahu akan hal ini, tanpa kita sadarin kita kebawa. Para rasul juga bilang hati-hati sama pengajaran yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya itu tidak dibangun dari dasar iman yang murni. Hati-hati. Inilah yang terjadi kalau kita nggak betul-betul investing waktu hidup kita untuk benar-benar bersekutu di hadapan Tuhan. Banyak dari kita mau mengikut Tuhan, tapi banyak dari kita yang gak tahu berapa sebenarnya harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan. Kalaupun kita tahu, banyak dari kita yang belum benar-benar mau membayar harga sebanyak itu untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita belum tercaptivated sama kemuliaan Tuhan. Halo? Berani gak kalau disuruh lepasin semuanya buat Tuhan? Saya pun masih struggling, tapi harus dimulai dari sekarang. Karena kalau kita gak captivated sama kemuliaannya Tuhan, kalau kita gak tercaptivated sama janjinya Tuhan, kita gak akan didapati jadi mempelai yang sempurna. Kita gak akan didapati membahagiakan Tuhan. Kau bayangin misalkan para pria mau hari H, wedding, udah membayangkan momen-momen saat wanitanya jalan dari belakang, ya kan, dari lorong sebelum masuk ke depan mimbar gitu kan. Gandeng sama papanya, teng. Wah, terus kemudian prianya membayangkan, gitu kan, mukanya, akhirnya datang tiba waktunya, gitu kan, heartwarming gitu kan, mulai meneteskan air mata. Gitu. Tapi bayangin kalau mempelainya papanya doang, ya papanya jalan, mana mempelainya? Tiba-tiba mempelainya datang, masih pakai sepatu Converse, taruh, gue ganti sepatu dulu gitu. Terus telananya masih pakai jeans, bentar.
momennya jadi kok gini sih gitu. Aduh gitu loh. Ya, itu yang terjadi kalau kita nggak preparing, nggak build ourselves dari sekarang. Para rasul bilang harusnya kita menjaga status kekudusan kita. Perhatikan, menjaga loh. Artinya waktu sampai hari akhir nanti kita harus sudah kudus, tapi tugas kita adalah menanti dengan menjaga. Halo? Bukannya nanti menjelang baru kita berjuang menjadi kudus, tapi kita udah harus hidup kudus dari sekarang, lalu kita jaga kekudusan itu sampai nanti tiba waktunya. Halo? Ada banyak ada cerita di mana dunia udah makin gila ya. Ada cerita di mana orang udah mau nikah terus kemudian Hamin satunya si prianya atau si wanitanya melakukan hubungan dengan mantannya. Aduh, gue sampai udah. Gue nggak tahu ya itu beneran ya, gue nontonnya sih di TikTok ya. Tapi itu masuk ke portal berita juga dan lain sebagainya. Pernikahan udah jadi nggak sesuatu yang sakral. Udah nggak lagi menghormati betapa sakralnya penyatuan dua orang yang mengikat janji trustnya. Kalau kita melihat itu geleng-geleng, kita sebenarnya salah satu dari itu juga. Saat kita nggak menjaga kekudusan hidup kita. Di day-nya kapan kita nggak tahu masalahnya. Kalau kita nikah wedding kita masih bisa tahu, kita sepakatin bulan Juli deh, yuk tanggal 14 deh kita wedding. Oke, berarti dari sekarang ya para pria dan mempelai wanitanya akan mempersiapkan dirinya, right? Mempersiapkan dirinya. Ada yang ke mustika ratu, spa apa dan lain sebagainya, grooming apa dan lain sebagainya, right? Skincare apa dan supaya pada hari H itu nanti perfect gitu, ya. Nah itu yang harus kita lakukan dari sekarang. But the thing is kita nggak tahu kapan waktunya. Jadi we only have one option untuk apa? Bersiap-siap aja segera, karena kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi jangan sampai nanti pada saat waktunya celengan kita belum penuh. Kita masih taruh nilai di mana-mana. Kita masih belum punya hidup yang sempurna di mata Tuhan. Dan waktunya tiba, ya kita sama-sama tahu. Tuhan akan katakan, aku tidak mengenal engkau. Siapa kamu? Mempelaiku harusnya gak begini. Bukan gue yang ngomong. Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Pada hari akhir nanti aku akan bilang, aku tidak mengenal engkau. Tapi aku akan melakukan segala sesuatunya demi namamu. No, bukan demi namaku kata Tuhan, tapi demi namamu. Aku tidak mengenal engkau, aku tidak punya experience dengan engkau. Engkau tidak satu dengan aku. Aku tidak satu dengan engkau. Aku tidak mengenal engkau. Nyah engkau pembuat kejahatan. Jangan sampai nanti pada saat di hari terakhir seharusnya kita bertemu sebagai mempelai yang kudus, tapi kita nggak dikenalin. Siapa ya? Sorry. Weddingnya salah tempat kayaknya. Sorry. Dan waktu itu terjadi, we have no other option. 1 Timotius 4 tadi ayat 13, ayat 16. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16-nya, awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Tadi yang pertama, selain kita berjuang untuk menyelamatkan diri kita, ternyata apa yang kita kerjakan dari sekarang, perjuangan kita untuk hidup kudus, akan mempengaruhi keselamatan orang lain juga. Halo? Akan mempengaruhi keselamatan orang lain juga. Tanpa kita sadarin, gue pakai analoginya, anggap hidup kita itu seperti sebuah pohon yang setiap kali kita melangkah, ada daun-daun yang jatuh. Kita nggak bisa nggak jalan, hari pasti berlalu, waktu pasti berjalan, right? Dan setiap kita berjalan itu ada daun-daun yang jatuh. But the question is, daun seperti apa yang kita jatuhkan? Mark seperti apa yang kita kasih ke setiap orang? Kita nggak bisa avoid ketemu orang. Kita nggak bisa avoid berinteraksi dengan orang. Tapi pada saat setiap kita berinteraksi, kita lagi memberikan sebuah mark, kita lagi memberikan sebuah fingerprint. Right? Kita lagi meninggalkan sesuatu buat orang itu. Apakah itu berkat ataukah kutukan? It depends on us. Tapi yang jelas, why kita harus menjaga kehidupan kita dan harus membangun pertumbuhan kita dari sekarang. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, it influence others. Itu memberikan impact buat orang lain. Dari zaman kuliah saya ingat, saya sama istri selalu bilang, wah masa-masa kuliah kita, waktu kita masuk ke dalam pelayanan kampus, itu ada satu keharusan di mana kita harus ikut doa Rabu setiap Rabu. Dan buat mahasiswa,
Kayak gue yang masih malas-malasan itu struggling banget ya. Tapi I fight untuk datang ke doa Rabu. Doa di kampus setiap hari Rabu. Di situ gue bersyukur setiap momen-momen yang gue ikut karena selalu ada fingerprint, selalu ada mark yang di leave oleh para senior-senior untuk gue. Salah satunya cerita yang mereka sering ceritakan adalah cerita tentang 7 bakpao. Pernah dengar nggak? Pernah dengar cerita tentang 7 bakpao? Ya, jadi intinya gini. Ini istri saya paling bisa cerita, tapi saya akan coba mereka ulang ceritanya. Intinya bahwa ada orang yang berpikir bahwa dia baru akan kenyang setelah makan bakpao ke-7, gitu ya. Makan satu bakpao belum terlalu kenyang, makan bakpao kedua masih belum lah, 3 seterusnya sampai ke-7 dia baru merasa baru kenyang gue setelah makan 7 bakpao. Lalu dia berpikir, kenapa gue nggak langsung lompat ke bakpao yang ke-7 aja supaya gue kenyang? Halo? Tapi terus kemudian kita tahu nggak mungkin. Bakpao ke-7 nggak akan ada, lo nggak akan kenyang di bakpao ke-7 kalau nggak ada bakpao ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maksudnya apa? Teman-teman, bisa jadi saat kita bertemu seseorang, kita bisa jadi lagi jadi bakpao pertama buat hidupnya dia. Di bakpao ke-7 dia baru akan menyatakan bahwa, wow, gue terpukau sama Tuhan dan janjinya. Itu baru nanti di bakpao ke-7. Tapi kita nggak akan pernah tahu kita lagi jadi bakpao keberapa saat kita berinteraksi sama dia. Belum tentu kita bisa jadi bakpao ke-7 dalam hidupnya dia. Bisa jadi saat itu kita cuma jadi bakpao ke-1 di hidupnya dia. Setelah itu kita nggak ketemu lagi. Tapi bakpao ke-1 itu akan menjadi langkah pertama sebelum dia menuju ke bakpao ke-7. So kalau kita nggak menjaga diri kita, kalau kita nggak mengawasi diri kita nggak membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan mulai dari sekarang, kita tetap akan terus meninggalkan daun-daun itu, right? Cuman tinggal pertanyaannya adalah fingerprint atau mark yang kita tinggalkan di hidup orang, apakah itu jadi bakpao yang akan membuat dia mendekat ke bakpao ke-7 atau tidak memberikan efek sama sekali dalam hidupnya dia. Halo? Ini cerita yang gue dengar waktu zaman kuliah dan sampai sekarang masih gue pegang dan itu membuat wow. Gue lupa yang cerita itu siapa. Tapi yang jelas orang itu udah menjadi udah memberikan salah satu bakpao buat hidup gue. Gue nggak tahu itu bakpao yang kedua apa. Ya, gue udah nggak tahu orang-orang itu siapa. Mereka lagi di mana, statusnya bagaimana sekarang. Tapi gue bersyukur buat orang-orang yang pernah memberikan bakpao-bakpao itu di hidup gue. Sampai akhirnya I reach bakpao yang ke-7. So, jaga hidup kita teman-teman. Bukan supaya untuk keselamatan kita aja. Tapi karena apa yang kita kerjakan bisa mempengaruhi keselamatan orang. Kita gak pernah tahu. Istri kita, suami kita, pacar kita. Bisa jadi lu belum tentu nikah sama dia. Bisa jadi dia akan jadi mantan lu. Tapi make sure saat dia jadi mantan, ada mark yang positif yang kita tinggalkan. Ada bakpao yang kita pernah tinggalkan gitu. Right? Ada bakpao yang kita pernah tinggalkan. Jangan yang kita tinggalkan adalah ya apa? Kotoran gitu misalkan, bukannya bakpao yang gak akan bikin dia kenyang. So mari teman-teman, we know apa yang harus kita kejar tahun ini. Gak ada waktu untuk wait karena waktu jalan terus. Dan gue berharap kita bisa terus jadi bakpao-bakpao buat hidup orang. Ya entah, ya lu selain bakpao mungkin lu lebih suka siomay atau dimsum, go ahead gitu ya. Tapi intinya make sure kita seize every moment yang Tuhan kasih buat kita.